Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Salah satu golongan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah yaitu golongan yang di dalam Al-Quran disebut al-munafiqin, orang-orang munafik. Berbicara orang munafik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka apabila mereka mendirikan sholat, maka mereka malas. Mereka ria kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, pada surat An-Nisa 142 ini ada 3 ciri yang dijelaskan oleh Allah sebagai tanda orang-orang munafik. Yang pertama kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri orang munafik yang pertama, apabila disuruh mendirikan sholat, mereka pun sholat, baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Tapi sholat yang mereka kerjakan kusala, malas. Padahal apapun ibadah yang kita kerjakan, kalau didasari dengan sifat malas, kata Nabi, ibadahnya tidak maksimal. Ibadahnya tidak akan menghasilkan ibadah yang sempurna. Maka pantas sifat malas ini adalah merupakan sifat orang munafik. Oleh karena itu, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, sebagai orang yang sering mengatakan dirinya sebagai hamba Allah, mari apapun ibadah yang kita kerjakan, dasari dengan semangat penuh keyakinan kepada Allah. Yakin ibadahnya akan maksimal, ibadahnya akan sempurna, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang munafik yang kedua, yura'unan nas. Mereka mengerjakan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ibadah yang mereka kerjakan yura'unan nas, orientasinya bukan Allah, tujuannya bukan mengharap ridho Allah, tapi hanya sekedar ingin disanjung, mendapatkan pujian dari orang lain. Hanya sekedar ingin dikatakan manusia yang ahli ibadah, ingin dikatakan manusia soleh. Lupa bahwa ibadah yang mereka kerjakan tujuannya yang benar hanya
wajhillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ciri orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali hanya sedikit. Berzikir mereka, membaca Al-Quran mereka, bertasbih, tahmid, membaca kalimah thayyibah, tapi zikir yang mereka kerjakan qalila, hanya sedikit saja. Ketika kita bekerja dalam urusan dunia, bisa berjam-jam kita kerjakan, namun ketika diperintah untuk melaksanakan ibadah, berzikir kepada Allah, 1 jam saja kadang-kadang kita sudah merasa bosan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Padahal Allah menyuruh kepada kita hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, mari sama-sama kita merenung sejenak, muhasabah, introspeksi diri. Barangkali 3 sifat ini ada dalam diri kita. Barangkali selama ini kita mendirikan sholat 5 waktu, bahkan sholat-sholat yang lain termasuk sholat sunnah, tapi ternyata sholat yang kita kerjakan sama sekali tidak ada semangat, tidak ada keyakinan dalam diri kita. Bahkan seringkali kita sudah mendengar kumandang azan dipanggil oleh Allah melalui suara muadzin, tapi kadang-kadang kita dengan santainya mengatakan, nanti 5 menit lagi, masih panjang waktunya ini, apalagi sholatnya nanti saja. Itu termasuk sifat malas. Kita nggak usah mengatakan dia orang munafik, si anu orang munafik. Kalau ketika mengerjakan sholat kita didasari dengan sifat malas, ternyata sifat munafik itu nggak usah jauh-jauh. Oh, ternyata ada dalam diri saya. Ayo kita obati, kita buang. Jadilah manusia yang semangat di dalam beribadah. Yang kedua, barangkali selama ini apapun yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, ibadah, menolong orang lain, yuraunan nas, barangkali bukan Allah orientasinya, tujuannya bukan ridho Allah, tapi ingin dikatakan orang yang hebat, ahli ibadah, orang soleh. Ternyata munafik itu tidak jauh, ternyata diri kita pun terjangkiti sifat munafik. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, barangkali selama ini kita berzikir memang, membaca Al-Quran memang, tasbih, tahmid, tahlil, membaca kalimat-kalimat thayyibah, tapi zikir yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang diperintah oleh Allah, sedikit sekali. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir, tapi ternyata zikir kita belum masuk kategori banyak, berarti termasuk zikir kita sedikit. Kita nggak usah jauh-jauh mencari orang munafik, ternyata sifat munafik itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan ini, Ramadan tahun ini, kita menjadi manusia-manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengobati yang pertama sifat malas. Jadilah manusia yang semangat di dalam melaksanakan ibadah,
karena inilah ciri orang-orang yang beriman. Yang kedua, belajar menjadi manusia yang ikhlas. Apapun ibadah yang kita kerjakan, orientasinya adalah lillah, hanya untuk Allah. Hilangkan tujuan kepada selain Allah, karena Allah lah yang akan membalas ibadah kita. Yang ketiga, kalau mungkin selama ini zikir kita belum banyak, ayo kita tingkatkan zikir kita. Sebab zikir yang kita lakukan, apalagi zikir kita tidak hanya sekedar mulut dan lisan kita, zikirnya masuk menghujam ke dalam hati, kalbu dan sanubari kita. Yakin dengan zikir yang banyak kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir hati, jiwamu akan menjadi tenang. Sekalipun kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah virus corona, musibah-musibah yang lain, cobaan dan ujian yang lain, kalau kita selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, zikir lisannya, zikir hatinya, insya Allah apapun yang menimpa kepada kita, kita tidak akan menyalahkan Allah, tidak berputus asa. Barangkali itu merupakan ujian buat kita semua, sehingga mudah-mudahan kualitas iman kita semakin meningkat. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.